Hukum Islam di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura lebih kurang 15% dari jumlah penduduk, yaitu lebih kurang 476.000 orang Islam. Sebagai tempat pusat kegiatan Islam, ada lebih kurang 80 masjid yang ada di sana. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga Islam di Singapura diantaranya adalah Majelis Ulama Islam Singapura, Himpunan Dakwah Islamiyah Singapura, dan Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim. Berkenan dengan MUIS, pada bulan Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan Pengaturan Pelaksanaan Hukum Islam atau biasa disingkat dengan AMLA, yang mengantar pada suatu tahap baru dalam sejarah perundangan dan administrasi Islam di negara ini. MUIS yang berada di bawah undang-undang tersebut dibentuk tahun 1968. MUIS ini merupakan suatu badan hukum yang mengurus hal-hal yang berkenan dengan agama Islam di Singapura, antara lain memusatkan terhadap pengumpulan zakat yang pada awalnya ditangani oleh masjid-masjid lokal. Selain itu juga mengambil alih administrasi wakaf. Kemudian MUIS juga bertanggung jawab untuk komite fatwa dan menjadi panitia haji. Untuk penerapan hukum Islam di Singapura dapat dilihat antara lain dalam upacara pernikahan. AMLA menggariskan bahwa orang yang ingin menikah harus mencapai umur 16 tahun. Namun meskipun demikian, apabila ada permohonan kawin oleh orang yang belum mencapai usia 16 tahun, pengadilan agama dalam situasi tertentu dapat mengabulkan permohonan tersebut bila memang yang memohon sudah dewasa. Kodifikasi hukum Islam di Singapura. Istilah kodifikasi berarti mensistemasikan, tetapi secara teknis istilah ini berarti menyusun aturan-aturan menjadi suatu kitab undang-undang. Kodifikasi adalah kata benda yang diasalkan dari kata kode yang mempunyai beberapa arti, yaitu kumpulan aturan yang sistematis yang dibuat oleh suatu badan yang berwenang atau otoritas legislatif. Yang kedua, sistem aturan atau peraturan tentang berbagai hal. Yang ketiga, kitab pokok undang-undang suatu negara atau aturan. Yang keempat, kumpulan tulisan membentuk sebuah buku atau jilid. Pada zaman sekarang ini, umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah Singapura agar mensahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Upaya ini ditempuh melalui perwakilan, baik secara individu maupun melalui organisasi Muslim yang bekerja selama bertahun-tahun, dan baru pada tahun 1966 pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam. Sebelum rancangan undang-undang tersebut diterima, umat Islam dari berbagai suku mazhab diberi kesempatan untuk membuat perwakilan dan diminta untuk menghadap komite pemilihan parlemen untuk mengungkapkan pandangannya terhadap undang-undang tersebut. Setelah rancangan tersebut diterima dan Undang-Undang Administrasi Hukum Islam 1966 diberlakukan, undang-undang tersebut kemudian mengalami beberapa kali amandemen sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh Dewan Agama Islam yang digariskan oleh undang-undang itu sendiri. Sesudahnya juga ditambahkan beberapa ordonansi ke dalamnya. Undang-Undang Administrasi Hukum Islam merupakan pengundangan hukum Islam, namun demikian administrasi ini bukanlah hukum Islam itu sendiri. Akta ini memberikan ruang yang fleksibel bagi Dewan Agama Islam, Pengadilan Agama, dan Pencatat Perkawinan Islam dalam menerapkan hukum syariat.
Di samping aturan-aturan tersebut, seluruh aturan yang menyangkut perkawinan Islam lainnya tetap sesuai dengan hukum Islam. Untuk kepentingan administratif, AMLA meminta agar setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat pasangan tersebut juga diharuskan mengisi lembaran yang sudah ditentukan. AMLA juga menyebutkan bahwa pengadilan agama harus meyakinkan diri sendiri sebelum dicatat perceraian. Ada 4 masalah penting tentang pencatatan perceraian. Yang pertama, pembayaran iddah. Yang kedua, mut'ah. Yang ketiga, pemeliharaan anak. Yang keempat, pembagian harta bersama setelah perceraian. Registry of Muslim Mariages bertugas mencatat pernikahan pasangan Muslim. Pernikahan pasangan berbeda agama dicatat pada Registry of Marriage sebelumnya. Registrasi pernikahan umat Islam juga perceraian dilaksanakan dalam satu unit, yakni Syariah Court. Rom semula berkantor di sebuah rumah peristirahatan di Fort Canning, kemudian pindah ke Canning Rise pada 1983. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.